Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai hai hai, Assalamualaikum Mom, welcome back to my YouTube channel. Hai Mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi vlog harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Ini rutinitas aku di pagi hari, Mam. Jadi aku tuh baru aja habis ngantar anak aku ke sekolah. Dan tadi itu pulangnya aku sempetin buat beli sarapan ya. Hari ini tuh hari Senin, jadi padat banget. Kalau untuk hari Senin aktivitas dari subuh itu nggak kelar-kelar sampai dengan saat ini ya, Mam. Jadi ini itu aku masih lanjut aktivitas sepulang dari ngantar anak aku ke sekolah. Nah hari ini berhubung Pak Su juga lagi mau piket kantor, jadi masuknya itu sebentar di jam 9, jadi pulangnya itu besok pagi di jam 9 gitu Mam. Karena tadi pagi aku buru-buru cuma sempet buat nyiapin bekal sama sarapan buat anak aku aja. Dan alhasil aku gak sempet buat sarapan untuk aku dan Pak suami. Jadi aku lebih milih buat beli di luar aja. Jadi aku beli nasi kuning gitu Mam. Nah ini sebelumnya aku sambil nunggu Pak suami bangun dulu ya. Karena tadi aku udah bangunin tapi nggak langsung bangun sih Pak sunya. Jadi katanya ngumpulin nyawa dulu. Makanya ini aku sempetin buat beresin cucian piring aku yang tadi malam. Ini aku rapiin, masukin ke rak piring. Dan lanjut aku tata ke wadahnya masing-masing. Ini sebelumnya aku mau cuci dulu untuk tatakan rak piring aku. Untuk raknya gak aku cuci, ini cuma bersihin dikit untuk bagian tatakannya. Jadi karena udah lumayan lama gak aku bersihin, jadi ini aku sempetin buat bersihin dulu ya. Karena kan kalau misalnya nyuci piring terus tirisan airnya itu jatuh ke sini, biasanya itu karena airnya menggenang, alhasil si tatakan rak piringnya itu menguning gitu Mam. Jadi mesti rajin-rajin sih ya sebenarnya untuk dibersihin. Dan di situ ada sisaan gelas-gelas tadi malam yang sebelum tidur. Terus tadi juga sisaan aku nyiapin sarapan sama bekal untuk anak aku Mam. Jadi mau sekalian aku cuci gitu. Belakangan di tempat aku lagi musimnya mati lampu. Gimana nih Mam di tempat kalian? Apa sering mengalami pemadaman bergilir juga kah atau enggak? Kalau di tempat tinggal aku sekarang itu tiap hari kita dapat jadwal gitu ya mati lampu. Jadi biasanya kalau enggak jam 12 atau jam 1 sampai jam 4 sore, kadang di jam 4 sore sampai jam 8 malam. Jadi kita tuh dapat jadwal giliran mati lampu gitu. Ini katanya karena efek dari air yang dipakai untuk pembangkit tenaga listrik itu udah mulai menipis dan konsumsi daya masyarakat itu nggak pernah turun, malah makin naik aja. Jadi untuk menghemat pemakaian listrik di wilayah aku akhirnya dilakukan pemadaman bergilir gitu. Jadi salah satu yang bikin aku mager banget buat ngonten itu karena sering adanya mati lampu ini ya Mam. Kadang juga HP udah lowbat, mau dicas tapi mati lampu. Kadang juga kita udah semangat pengen ngonten, tiba-tiba mati lampu. Nah di dapur aku ini bisa gelap gulita banget kalau misalnya kita ngonten tanpa lampu gitu Mam. Karena nggak ada jendela sama sekali ya di area dapur. Yang ada tuh pintu, tapi untuk intensitas cahaya yang masuk itu juga minim banget ya. Jadi aku tuh kalau ngonten mesti nyalain lampu gitu Mam, apalagi kalau di area dapur. Oke, balik lagi ke video. Di sini aku udah selesai nyuci piring, terus aku sikat-sikatin wastafelnya juga. Jangan lupa dibersihin kalau untuk area wastafel tiap kali habis dipakai dan dilap ya pakai kain kering gitu Mam.
Oke, lanjut lagi ke video. Di sini kelar nyuci piring Pak Su udah selesai. Bukan udah selesai ya, udah siap-siap mau berangkat ke kantor, udah kelar mandi juga. Jadi di sini aku mau siapin sarapannya dulu. Nah, ini nasi kuningnya ternyata nggak ke staples gitu. Jadi ada yang kebuka untuk nggak berhamburan gitu ya, Mam. Jadi tadi aku cuma beli dua karena Kakak Rasya kan tadi udah sarapan, udah bawa bekal ke sekolah juga. Dan ini aku siapin untuk aku sama Pak suami aja. Ini aku mau liatin ke kalian ya isi dari nasi kuningnya. Jadi nasi kuningnya ini porsi 8.000 aja, Mam. Udah komplit untuk lauknya, dapat nasi kuningnya, terus ada telur dadar, ada bakwan jagung, pakai acar, perkedel, bukan perkedel ya, tempe goreng sama mie goreng gitu, Mam. Terus dapat sambal juga ya, cuma nggak dapat kerupuk gitu. Nah, ini tuh udah pas banget untuk porsi sarapan dan aku suka banget sama nasi kuningnya karena wangi dan harganya juga murah banget. Oke, lanjut. Di sini aku mau bikin kopi dulu buat Pak suami karena yang paling penting itu kopi ya. Kalau Pak suami tiap pagi mesti ngopi karena kalau nggak ngopi katanya sakit kepala gitu. Jadi karena udah kebiasaan, udah ketergantungan gitu. Jadi kalau nggak ngopi jadi ada yang aneh gitu ya. Sama sih kayak aku dulu-dulu itu aku sering banget ngopi tapi karena ada sakit mah jadi akhir hasil itu aku jadi nggak sering ngopi lagi. Aku seringnya ngeteh tapi nggak tiap hari juga, itu cuma kalau pas aku lagi pengen aja. Selebihnya aku cuma minum air hangat dicampur madu kalau tiap pagi gitu, Mam. Cuma tadi aku udah minum ya pas bangun tidur aku langsung bikin. Jadi untuk sarapannya itu cuma makan nasi kuning sama minum air hangat lagi. Oke, Mam, ini untuk kopinya Pak suami udah selesai dan aku mau lanjut sarapan sambil nemenin Pak suami ngobrol-ngobrol sebentar. Terus setelah itu aku mau lanjut beres-beres, mandi dan siap-siap buat jemput anak aku lagi. Nah, ini aku udah selesai siap-siap. Pas suami udah berangkat kantor 1 jam yang lalu. Ini udah jam 10. Jadi waktunya buat jemput anak aku ke sekolah. Jadi ya seperti inilah ya, Mam, ya rutinitas aku setiap harinya semenjak anak aku tuh sekolah. Jadi kadang nganter anak ke sekolah itu pulang ke rumah 2 jam, tahu-taunya 2 jam itu rasanya sebentar banget. Jadi mesti gercep banget dan pokoknya jadi Wonder Woman ya kalau jadi emak-emak itu. Nah, ini aku udah mau jemput anak aku ke sekolah, jemputnya pakai motor aja karena mobil dipakai sama Pak suami. Ini Kakak Rasya udah nunggu lumayan lama dan aku agak telat emang jemputnya. Untuk teman-temannya juga udah pada pulang. Ini sisa dikit, sisa beberapa orang aja. Dan aku jemputnya itu emang rada lama. Tapi kalau lama kayak gini tuh dia tetap ditungguin sama gurunya, nggak ditinggalin gitu. Dan ini masih ada beberapa orang temennya yang nunggu jemputan juga. Oke, lanjut lagi. Ini aku udah pulang ke rumah lagi, Mam. Gercep mau masak satu menu aja untuk hari ini. Karena di rumah juga cuma ada aku sama Kakak Rasya. Jadi masaknya yang simpel-simpel aja ya. Hari ini Pak suami kan piket kantor, jadi pulangnya besok. Mau yang cepet aja, simpel-simpel gitu. Dan gak makan waktu lama di dapur. Ini aku aktivitas di dapurnya itu sambil nyalain kipas angin, Mam. Karena cuaca sekarang itu lumayan ekstrim banget. Masih pagi aja tuh udah panas, apalagi udah agak siangan seperti ini. Ini tuh udah setengah 11, udah waktunya buat masak menu buat makan siang gitu. Nah, Kakak Rasya itu karena bawa bekal jadi masih kenyang dan dia juga nggak terbiasa makan nasi di bawah jam 12 siang. Makanya kadang kalau untuk menu makan siang aku tuh masaknya setelah jemput anak aku sekolah aja gitu, Mam. Yang penting kalau pagi-pagi langsung masak nasi di rice cooker gitu ya, itu yang paling penting. Setidaknya ada nasi dulu. Kalau untuk lauk itu bisa nyusul, kan bisa masak dadakan aja. Nah, ini ada ikan, nggak tahu ini namanya ikan apa di tempat kalian. Hari ini aku mau masak kuning aja.
atau di palu mara gitu. Nah, ini aku siapin cabai, terus ada bawang merah yang aku iris-iris juga seperti ini. Dan ini aku mau siapin garam sama asam merah atau asam jawa. Ini mau aku larutin untuk campuran ikannya gitu. Nah, ini tuh favorit anak aku banget, dia bisa lahap makan kalau udah makan ikan yang dimasak seperti ini ya. Karena kuahnya aja itu udah enak. Jadi nggak perlu masak sayur lagi, nggak perlu masak lauk lagi. Pokoknya satu macam masakan udah bisa jadi sayur, udah bisa jadi lauk gitu, Mam. Dan hari ini aku mau masak pakai wajan legend aja ya. Pokoknya itu kalau masak pakai wajan legend kayak ada cita rasa tersendirinya gitu. Dan kalau mau masak masakan atau makanan yang ada campuran kujitnya itu lebih enak pakai si wajan legend ya, karena nggak lengket. Nah, ini tadi aku lupa buat tekan tombol onnya pas aku mau goreng bawang. Jadi alhasil aku baru nyalain setelah si bawangnya itu udah mateng. Dan waktunya buat masukin air asam sama garamnya gitu, Mam. Sebenarnya untuk masakan palu mara itu ada banyak referensi dan ada banyak macam resep. Tapi kalau aku tuh lebih suka masak ikan palu maranya itu kayak gini aja, karena ini tuh masakan khas dari ibu aku, dan ini tuh nggak mesti ngulek-ngulek bumbu lagi. Pokoknya cuma pakai bawang merah iris yang ditumis agak banyak gitu, terus tambahin garam, pakai kunyit bubuk, micin, tambahin gula juga, sama ditaburin cabai rawit, itu udah enak banget. Jadi aku udah terbiasa makan ini tuh sejak masih kecil. Pokoknya kalau mama aku tuh udah masak ini, pasti kita semua, aku dan saudara aku tuh maksudnya pasti makannya itu lahap gitu, Mam. Nah, ini udah kelar ya, tinggal ditunggu matangnya aja. Pokoknya bahannya tuh emang sesimpel ini, cuma cemplang-cemplung aja dan udah selesai. Oke, nih kita tunggu sampai mateng, dan sambil nunggu si ikan palu maranya itu mateng, aku mau sambil beres-beres di sini ya sekalian biar nggak lama. Jadi sambil masak sambil beres-beres di area kompor dan juga meja dapur. Nah, di sini aku sisihin dulu piring-piring yang tadi kepakai. Jadi piring-piring kotor gitu. Jadi aku sisihin dan sebentar mau aku cuci lagi, tapi nggak aku videoin ya, Mam. Nah, di sini aku sambil ngelap-ngelap bagian kompor dan juga meja kompornya gitu. Jadi kalau misalnya aku masak, emang aku tuh orangnya nggak bisa diem. Jadi kalau misalnya ngelihat cipratan dikit aja gitu, udah pasti langsung dilapin. Nah, sama kalau lagi masak kayak gini tuh pengennya cepet-cepet selesai, cepet-cepet kelar. Jadi aku sambil masak sambil beres-beres juga kayak gini, Mam. Jadi tinggal dilap-lap aja, disemprot pakai celing gitu ya. Terus lanjut, ini udah selesai di area meja kompor, aku juga mau sekalian bersihin di area meja dapurnya. Dan ini sebenarnya udah sekitar jam 11-an gitu. Aku aktivitas di dapur setelah jemput anak sekolah sekitar setengah jaman aja, Mam, karena emang nggak banyak ya. Tadi juga udah sempetin buat nyuci piring, udah sempetin nyapu-nyapu, ngepel pas pagi-pagi tadi. Jadi siang ini tuh emang nggak lama di dapur gitu. Nah, ini ikan palu maranya udah mateng. Masya Allah, ini itu wangi banget, seger. Pokoknya dimakan sama nasi anget juga udah Masya Allah nikmat banget, Mam. Apalagi pakai cabai rawit gitu ya. Aduh, pedes-pedes seger gimana gitu. Oke, Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.